Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Tenis Mana. Ini ada Infinix Hot 9 Fly. HP ini barusan diantar ke tempat saya dengan kondisi mati total. Dan HP ini sudah tanpa casing atau tanpa penutup belakang. Entah yang antarnya itu teknisi atau bukan, saya kurang tahu. Dan keluhannya, HP ini setelah diganti LCD dia tidak mau hidup. Ya betul begitu, tidak mau hidup setelah diganti LCD. Dan saya lihat untuk lem LCD-nya masih banyak belum dibersihkan. Jadi di sini kita coba aja pasangkan baterainya. Lalu saya coba tekan tombol on off-nya. On off-nya ini sangat kecil, jadi saya menggunakan alat bantu. Di sini tidak ada respon sama sekali, kawan. Dan saya lepas untuk baterainya, kita cek dulu daya baterainya. Dan saya cek untuk daya baterainya, kawan. Yang positif itu ada di atas, kawan. Jadi kita letakkan probe merahnya di atas dan probe hitamnya di bawah. Lalu kita lihat di sini tegangannya 4,3. Jadi dengan nilai 4,3 volt ini, baterai ini seharusnya bisa menghidupkan HP Infinix ini, kawan. Jadi untuk daya baterai aman. Saya letakkan dulu di sini. Lalu saya cek untuk di soket baterainya. Lalu saya setel multi saya ke dioda mode. Di sini ada nampak bekas kotoran apa korosi. Kita coba bersihkan dulu, kawan, supaya enak mengeceknya nanti. Aduh, ini bekas apa ini, kawan? Nampaknya keras ini, kawan. Nampaknya lem ini, kawan, bukan korosi ini, karena sangat kuat. Jadi setelah kita bersihkan, kita kuas lagi menggunakan tina, lalu kita lap menggunakan tisu, dan jreng-jreng, dia sudah bersih. Lalu di sini probe merahnya saya letakkan di kaleng, kawan, atau ke ground. Lalu probe hitamnya saya arahkan ke soket baterai yang bagian atas, karena ini jalur positifnya, kawan. Ternyata di sini ground. Kalau ground itu berarti konslet. Jadi HP ini konslet di jalur di bat. Dan ini untuk bagian bawahnya ini memang ground. Dan ini seharusnya positif, tetapi dia ngeground. Itu pertanda konslet, kawan. Jadi di sini saya akan
tembak tegangan di soket baterai ini. Nanti akan saya raba-raba aja dulu untuk dimana bagian yang panas. Jadi saya tambahkan plug untuk menyolderkan timahnya, dan di sini saya tambahkan juga plug. Lalu kita buat kaki untuk meletakkan ini. Nampaknya dioda ini kawan, tetapi sudah dicopot sama, ya mungkin copot sendiri atau memang sudah dicopot sama teknisi lain, atau yang punya HP ini sendiri yang mencopotnya kawan, karena di bawah sudah tidak pakai casing lagi, dan sudah saya bikinkan untuk kaki positifnya, dan ini saya letakkan supaya nanti tidak saya pegang-pegang untuk kabel ini saya. Dan ini kawan untuk groundnya nanti kawan. Jadi kabel ground ini akan saya dan sudah saya solderkan. Kurang lebih begitu kawan, mudah-mudahan nampak. Dan ini tegangan saya beri tegangan 4 volt. Ya betul, 4 volt kawan. Jadi tegangan 4 volt ini untuk positifnya saya letakkan di sini kawan. Dan akan saya raba di mana tempat dia bersembunyi konsletnya. Waduh, di kaleng ini mungkin di kaleng ini kawan, karena kaleng ini terasa panas. Di sini kawan yang panasnya. Ya betul. Kita akan, jadi ini saya copot lagi untuk kabel negatif power supply saya. Dan di sini kita potong. Dan sudah. Saya akan mengangkat kaleng ini kawan. Dan kaleng ini kalau nggak salah mungkin CPU ini kawan, jadi hati-hati. Kita nggak boleh lama-lama memblowernya, harus secepat mungkin, tetapi dia bisa mengangkat kaleng ini. Jadi ini saya lepas dulu apa namanya, ya kawan, pokoknya itulah. Ini saya mulai pembloweran. Waduh, ini nampaknya juga, saya perlihatkan dulu. Wah, baun ini nih kawan, baun Alteco nampaknya ini kawan. Ya betul, ini Alteco karena baunnya sangat baun dan sangat perih kalau kena mata ini kawan. Jadi kalau bisa janganlah pakai Alteco, bahaya juga kalau kena mata, nanti akan perih.
Dan ini saya mulai pengangkatan. Saya menggunakan panas 360, dan panas 360 itu untuk mesin ini tidak bakal ada kendala, sangat pas untuk mengangkat kaleng ini. Jadi maaf kawan, bagian atasnya nggak kelihatan karena ini saya langsung memblower bagian atasnya. Waduh, dia teranjak kawan. Nggak apa, sudah terangkat dan sudah saya, waduh, tetapi masih panas ini kawan. Jadi berhubung dia masih panas, saya tambahkan lagi thinner, karena nanti akan saya tambahkan juga thinner nanti untuk mengetahui posisi yang konsletnya. Jadi saya jepit ke sini lagi kawan. Saya tetap menggunakan tembak tegangan atau menggunakan baterai juga, ini bisa kawan. Tapi saya menggunakan MBR. Saya lihat dulu di posisi ini, saya letakkan di ground ya kawan, atau ke sini kawan. Nah, begitulah kawan. Tampaknya kapasitor atau dioda itu kawan, tapi di sini kurang jelas. Oh, dioda nampaknya kawan, atau kapasitor. Oh, dioda itu kawan, antara dioda itu sama kapasitor itu kawan. Jadi sudah ketemu penyakitnya. Di sini kita gunakan lagi multi. Nah. Lalu kita letakkan lagi prop merahnya ke kaleng, prop hitamnya kita arahkan ke kapasitor. Kita coba angkat kapasitor ini dulu kawan, karena saya ada peeling di situ. Jadi di sini kita blower lagi. Mesin ini nggak kuat dengan panas kawan, hati-hati kalau blower. Dan ini saya letak dulu di sini. Nanti kalau bukan itu saya pasangkan kembali. Dan di sini saya mulai pengukuran lagi. Waduh teman, ternyata penyakitnya sudah ketemu. Waduh, mantap, kita berhasil. Dan ini pembuktian kapasitornya. Dan dengarkan itu nada cantik dari multitester. Tidak konslet lagi kawan. Dan di sini kita cek untuk yang di negatifnya, positifnya, dan tentu positifnya tidak ada lagi, 0,39. Dan mesinnya sudah saya pasangkan. Kita lanjut lagi menekan tombol on off nya. HP ini sudah hidup kawan. Jadi permasalahannya ada di kapasitor, di blok sinyal kawan. Dan ini nampaknya banyak bekas lem Altico. Untuk di soket anten itu ada bekas lem Altico, dan soket baterai juga tadi itu bekas lem Altico juga itu kawan. Dan HP ini sudah mantap,
dan sudah bisa digunakan lagi, dan kita bisa membeli takjil untuk berbuka puasa nanti. Oke kawan.